Rekan sekalian, selamat datang kembali di channel saya. Pada kesempatan ini, saya kembali akan membahas satu artikel yang merupakan salah satu rangkaian dari vitamin B, yaitu vitamin B7. Vitamin B7 atau dikenal sebagai biotin, dipinjam dari bahasa Jerman, berasal dari kata Yunani kuno yang dibaca biotos, yang mempunyai arti hidup. Sedang akhiran in, digunakan dalam kimia umumnya dipakai untuk menunjukkan sesuatu yang membentuk. Biotin diklasifikasikan sebagai senyawa heterosiklik, dengan gugus uraido dan tetrahydrothiophene yang mengandung cincin belerang. Rantai samping asam C5-karboksilat ditambahkan ke salah satu cincin. Cincin uriado, yang mengandung gugus NCON, berfungsi sebagai pembawa karbon dioksida dalam reaksi karboksilasi. Biotin adalah koenzim yang terlibat dalam katabolisme asam amino dan asam lemak, sintesis asam lemak, serta gluconeogenesis. Biotin mempunyai struktur kimia yang stabil pada suhu kamar, dan tidak akan hancur meskipun dimasak, baik secara langsung ataupun tidak, seperti vitamin B lainnya. Vitamin B7 terlibat dalam metabolisme siklus Krebs yang terjadi pada matriks mitokondria di dalam sel. Siklus Krebs dinamai untuk menghormati ilmuwan bernama Adolf Krebs yang telah mengungkap siklus asam sitrat pada proses metabolisme untuk menghasilkan energi pada makhluk hidup, di tahun 1932. Sir Hans Adolf Krebs yang lahir pada 25 Agustus tahun 1900 dan meninggal 22 November tahun 1981 adalah dokter dan biokimiawan berkewarganegaraan Jerman dan Inggris. Dia adalah penerima penghargaan Nobel bidang fisiologi dan kedokteran untuk karyanya dalam menjelaskan proses metabolisme. Vitamin B7, dalam bentuk aktif biotin, terlibat pada tahapan lain yang kemudian berperan serta di dalam siklus Krebs pada pembentukan succinyl coenzyme A. Namun pembentukan ini berasal dari alpha-ketobutyrate, di mana asam amino yang berasal dari protein yang kita makan, dibantu oleh TPP sebagai bentuk aktif vitamin B1, kemudian membentuk alpha-ketobutyrate. Selain pembentukan tersebut, asam lemak yang berasal dari lemak yang kita makan, dibantu oleh vitamin B5, tentu saja dalam bentuk aktif yaitu coenzyme A, yang kemudian bertemu dengan alpha-ketobutyrate disertai pengambilan proton oleh vitamin B3 dalam bentuk aktif NAD, membentuk propionel coenzyme A. Propionel coenzyme A inilah yang kemudian dibantu oleh vitamin B7, dalam bentuk aktif biotin, membentuk methylmalonyl coenzyme A. Akhirnya methylmalonyl coenzyme A mutase adalah enzim yang membantu methylmalonyl coenzyme A menjadi succinyl coenzyme A. Succinyl coenzyme A ini akan lanjut ke tahap kelima dari siklus Krebs, yang merupakan tahap penting dalam pembentukan ATP, atau energi yang dipakai untuk semua aktivitas biologis di dalam tubuh, yang kita kenal sebagai tenaga. Jadi dapat kita lihat, bahwa protein, lemak, serta karbohidrat, pada dasarnya diolah dan dimasukkan ke dalam tahap keempat dari siklus Krebs, yang akhirnya menghasilkan ATP. Sebagai informasi, kekurangan vitamin B7 dapat menyebabkan beberapa gangguan kesehatan seperti kulit kering, iritasi kulit, rambut rapuh atau rontok, kelesuan, hingga masalah pencernaan. Dengan demikian, berapa kebutuhan kita akan vitamin B7? Mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019, tentang angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk masyarakat Indonesia, adalah sebagai berikut. Untuk bayi atau anak, usia 0-5 bulan, 5 mikrogram. Usia 6-11 bulan, 6 mikrogram. Usia 1-3 tahun, 8 mikrogram. Usia 4-9 tahun, 12 mikrogram. Laki-laki. Usia 10-12 tahun, 20 mikrogram. Usia 13-15 tahun, 25 mikrogram. Usia 16-80 tahun ke atas, 30 mikrogram. Perempuan. Usia 10-12 tahun, 20 mikrogram. Usia 13-15 tahun, 25 mikrogram.
Usia 16-80 tahun ke atas, 30 mikrogram. Selanjutnya, informasi beberapa makanan yang mengandung vitamin B7, yaitu kuning telur, di dalam sebutir bisa mengandung vitamin B7 sekitar 10 mikrogram. Atau dapat memenuhi 33,3% dari kebutuhan harian. Kedelai, di dalam 100 gram bisa mengandung vitamin B7 sekitar 19,3 mikrogram. Atau dapat memenuhi 64,3% dari kebutuhan harian. Kacang tanah, di dalam 28 gram bisa mengandung vitamin B7 sekitar 5 mikrogram. Atau dapat memenuhi 16,7% dari kebutuhan harian. Biji bunga matahari, di dalam 20 gram bisa mengandung vitamin B7 sekitar 2,6 mikrogram. Atau dapat memenuhi 8,7% dari kebutuhan harian. Almond panggang di dalam 30 gram bisa mengandung vitamin B7 sekitar 1,5 mikrogram. Atau dapat memenuhi 5% dari kebutuhan harian. Hati sapi, di dalam 75 gram dapat mengandung vitamin B7 sekitar 31 mikrogram. Atau dapat memenuhi lebih dari 100% kebutuhan harian. Ubi jalar, di dalam 125 gram dapat mengandung vitamin B7 sekitar 2,4 mikrogram. Atau dapat memenuhi 8% dari kebutuhan harian. Jamur kancing, di dalam 120 gram bisa mengandung vitamin B7 sekitar 2,6 mikrogram. Atau dapat memenuhi 8,7% dari kebutuhan harian. Pisang, di dalam 105 gram bisa mengandung vitamin B7 sekitar 0,2 mikrogram. Atau dapat memenuhi 0,7% dari kebutuhan harian. Brokoli, di dalam 45 gram bisa mengandung vitamin B7 sekitar 0,4 mikrogram. Atau dapat memenuhi 1,3% dari kebutuhan harian. Alpukat, di dalam 200 gram bisa mengandung vitamin B7 sekitar 1,85 mikrogram. Atau dapat memenuhi 6,2% dari kebutuhan harian. Salmon, di dalam 85 gram bisa mengandung vitamin B7 sekitar 5 mikrogram. Atau dapat memenuhi 16,7% dari kebutuhan harian. Tuna kaleng, di dalam 85 gram bisa mengandung vitamin B7 sekitar 0,6 mikrogram. Atau dapat memenuhi 2% dari kebutuhan harian. Bayam, di dalam 64 gram bisa mengandung vitamin B7 sekitar 0,5 mikrogram. Atau dapat memenuhi 1,7% dari kebutuhan harian. Keju cheddar, di dalam 28 gram dapat mengandung vitamin B7 sekitar 0,4 mikrogram. Atau dapat memenuhi 1,3% dari kebutuhan harian. Terakhir, susu, di dalam 128 gram bisa mengandung vitamin B7 sekitar 0,3 mikrogram atau dapat memenuhi 1% dari kebutuhan harian. Demikian artikel ini saya buat. Sebagai sedikit catatan, kekurangan vitamin B7, minimal membuat lemak dan protein tidak terbakar, sehingga bisa terjadi penumpukan. Saya akhiri video ini dan terima kasih.